Saat acara pesta perusahaan, suamiku dengan tega ceraikan aku di depan semua rekan kerjanya. Bahkan ia justru menganggap aku babu. Hingga gundik suamiku ikut menertawaiku. Namun seketika semua orang terdiam saat bos perusahaan itu bilang ingin menjadikan aku sebagai istrinya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Langit di atas Jakarta pada malam itu bagai sehelai kain sutra hitam terhampar, hanya dihiasi oleh titik-titik cahaya bintang yang paling bandel, yang berhasil menembus kabut cahaya kota. Di jantung pusat bisnis, berdiri megah sebuah gedung pencakar langit, monumen modern dari kaca dan baja yang menjulang bak menara Gading. Kaca-kacanya yang luas memantulkan cahaya bulan purnama, membuat seluruh permukaannya seolah berkelap-kelip seperti permata raksasa yang menancap di tengah kota. Di puncak gedung inilah, terdapat Aula Langit, ruangan yang dirancang untuk membuat siapapun yang memasukinya merasa berada di puncak dunia. Lantai di aula itu adalah marmer hitam dari Tulungagung yang dipoles hingga seperti cermin, memantulkan segala kemewahan di atasnya. Langit-langitnya yang sangat tinggi dihiasi lukisan dinding bergaya fresco yang menggambarkan dewa-dewi kemakmuran Nusantara dan tokoh-tokoh mitologi wayang yang sedang membawa simbol kesuburan dan kekayaan. Pilar-pilar besar berlapis marmer mengelilingi ruangan, terasa dingin dan kokoh bila tersentuh. Di tengah ruangan, bergantung lampu kristal raksasa berusia puluhan tahun, warisan dari era kolonial, memantulkan cahaya keemasan dari ribuan bongkahan kristal asli, menciptakan tarian cahaya pelangi di seluruh penjuru. Udara di dalam ruangan itu diatur sedemikian rupa oleh pendingin ruangan tersembunyi, hingga suhunya tepat nyaman, tidak terlalu dingin, tetapi cukup sejuk untuk membuat jas dan gaun mewah terasa nyaman dikenakan. Ini adalah pernyataan halus, bahwa ruangan ini dikhususkan bagi mereka yang hidup dalam kenyamanan tingkat tinggi. Suasana dipenuhi oleh gemerisik halus, desir kain sutra dan brokat, dentingan gelas kristal tua, serta tawa-tawa terkekang yang volumenya selalu terjaga, tidak pernah meledak, seperti musik latar yang disetel pas untuk pertunjukan kaum elit. Di sekeliling aula, meja prasmanan berjajar bagai pesta mata. Ini bukan sekadar hidangan, melainkan pertunjukan seni kuliner. Di tengahnya, ada es ukir berbentuk burung Garuda yang megah, berdiri di antara tumpukan udang galah raksasa dari perairan Maluku. Hidangan Nusantara dipadukan dengan sentuhan internasional. Sate marangi daging wagyu tusuk perak, rendang daging angus yang dimasak selama 2 hari 2 malam, dan sop konro dengan tulang rusuk berukuran besar. Di bar, para bartender dengan seragam putih necis memamerkan keterampilan mereka meracik koktail eksklusif dan mengocok minuman dengan gerakan-gerakan akrobatik yang memukau. Para tamu bergerak bagai ikan-ikan hias dalam akuarium mewah. Para lelaki dengan jas potongan khusus dari tailor ternama di Tanah Abang atau Pasar Baru, terbuat dari kain wol atau linen pilihan. Wajah-wajah mereka halus terkena pisau cukur profesional. Mata mereka berbinar dengan kecerdasan dan lebih sering, dengan perhitungan bisnis yang tajam. Para wanita adalah bunga-bunga yang bermekaran di malam hari. Gaun-gaun mereka dari perancang ternama Indonesia. Ada yang panjang menjuntai dari sutra Bali, ada yang pendek dan berani dari kain tenun ikat NTT. Perhiasan mereka memancarkan kemewahan, kalung berlian dari Martapura, anting mutiara dari Lombok, gelang emas dengan batu permata asal Kalimantan. Semuanya berkilau di bawah cahaya lampu kristal, seakan berlomba menunjukkan keanggunannya. Di antara mereka, para pelayan dengan seragam hitam putih bergerak lincah namun hampir tanpa suara. Mereka menawarkan canape, mengisi ulang gelas, membersihkan remah-remah dengan sapuan cepat. Mereka ada di mana-mana tapi tak terlihat. Bagai bagian dari mesin yang menjaga ilusi kesempurnaan ini tetap berjalan mulus. Di sudut paling belakang aula, tersembunyi di balik tirai beludru merah tua yang menutupi pintu darurat, jalur bagi para pelayan dan kesibukan di balik layar, duduklah aku. Dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk hingga ke tulang, atau mungkin itu adalah getaran ketakutan dari dalam diriku sendiri yang memancarkan hawa beku. Aku duduk di sebuah kursi sederhana tanpa sandaran yang nyaman, kursi yang biasanya ditumpuk di gudang. Ini adalah wilayah perbatasan, tempat para pelayan mungkin beristirahat sebentar, atau tempat kursi cadangan menunggu jika ada tamu yang membutuhkan. Dari sini, seperti penonton di balkon termurah,
Aku memiliki pandangan lengkap atas opera kehidupan yang sama sekali tidak melibatkanku. Di depanku, terhampar pemandangan hidup yang asing. Ratusan sosok tubuh terbungkus kain-kain berkilauan bergerak dalam tarian sosial yang rumit. Mereka tertawa, tapi tawa itu punya pola. Dimulai dengan senyuman, diikuti getaran bahu yang terkontrol, diakhiri dengan sentuhan pada lengan lawan bicara. Gelas-gelas kristal di tangan mereka bukan sekadar alat minum, melainkan perpanjangan diri. Jari-jari mereka melingkarinya dengan santai, sementara isinya yang keemasan atau kemerahan memantulkan cahaya bagai pedang-pedang kecil. Lalu, ada wanginya, badai wewangian. Setiap orang membawa aroma parfum mereka sendiri, dari merek-merek ternama hingga wewangian lokal yang mahal, berpadu dengan aroma minyak wangi tradisional dan aroma cerutu halus. Semuanya bertabrakan di udara sejuk, menciptakan campuran yang kompleks namun memualkan. Bagi hidungku yang hanya terbiasa aroma sabun cuci dan minyak goreng, wewangian ini terlalu kuat, terlalu banyak. Rasanya seperti terperangkap di toko parfum mewah yang semua botolnya pecah. Harum, tapi menyengat dan asing. Tanganku, tanpa sadar, meremas-remas ujung rok batikku. Motif parang rusaknya yang dulu tegas, dengan warna nila dan coklat terang, kini telah memudar setelah bertarung dengan sinar matahari dan deterjen murah dalam siklus cuci yang tak terhitung. Jahitan di bagian ketiak, yang kujahit sendiri dengan benang tak serasi, mulai meregang. Aku menyelipkan kaki ke balik kaki kursi, berusaha menyembunyikan sepatuku yang sudah menunjukkan lekukan di bagian tumit akibat selalu terburu-buru. Sorotan lampu kristal itu, meski dari jarak jauh, terasa seperti sorotan interogasi, menyinari setiap detail yang ingin kusembunyikan. Kain yang pudar, jahitan yang rapuh, ketakutan di mata. Dan di tengah panggung sinar dan bayangan itulah, Bagas bersinar. Dia bukan sekadar hadir, dia mendominasi. Jas biru navy itu, yang kubeli di kios pasar Tanah Abang setelah menawar dengan pemiliknya yang ramah, membandingkan beberapa bahan, terbentuk sempurna di tubuhnya. Potongan sederhana itu, entah bagaimana, berubah di atas bahunya yang bidang. Kainnya, di bawah cahaya lampu kristal, tiba-tiba memantulkan kilau halus seolah-olah terbuat dari bahan premium. Itu semua adalah ilusi yang diciptakan caranya berdiri, kepercayaan dirinya yang dipompa hingga hampir meledak. Rambutnya, yang tadi pagi kusisir rapi dengan minyak rambut merek lokal, kini terlihat sempurna. Dari jarak ini, aku bisa membayangkan baunya, tajam, murah, dan asing, bercampur dengan wewangian mahal di sekitarnya. Dia sedang tertawa. Bukan tawa biasa. Ini adalah pertunjukan lengkap. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan giginya yang baru saja dibersihkan di klinik gigi mahal, dengan uang dari bonus yang seharusnya untuk memperbaiki atap rumah. Kepalanya terlempar ke belakang, bahunya berguncang berlebihan. Aku tahu persis ekspresi itu. Itu adalah tawa performatifnya, tawa yang dia latih di depan cermin untuk terdengar percaya diri. Di sini, di hadapan bos-bos besar dan rekan sejawat, tawa itu menjadi alatnya untuk berkata, "Lihat, saya bagian dari kalian." Sungguh ironi yang pedih, mengingat bahwa kemeja putih yang membungkus tubuhnya dengan sempurna itu, licin tanpa satupun kerutan, adalah hasil dari 2 jam jerih payahku sejak subuh. Setrika uap tua yang sering menyemburkan air kapur bekerja keras, sementara perutku keroncongan karena dia mendesak kemejanya harus selesai sebelum aku sempat merebus air. Bahkan, pagi tadi suaranya menggelegar karena setitik noda air di kerahnya, yang memaksaku menggosoknya dengan sabun cuci piring dan menyetrikanya ulang sambil menahan napas. Sekarang, kemeja itu adalah bagian dari zirahnya, menyembunyikan fakta bahwa pria di dalamnya adalah orang yang sama yang dengan seenaknya meninggalkan piring kotor berendam di wastafel, atau melempar handuk basah ke atas tempat tidur yang baru kuganti sprei. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Itu adalah Bagas sang bintang baru, kepala divisi pemasaran dengan karir cemerlang. Mereka tak tahu bahwa sang bintang ini, dalam privasi dapur kami, tak bisa membedakan gula pasir dan garam. Bahwa dia pernah memasukkan merica bubuk ke dalam teh karena mengira itu gula palem. Kehadiranku di sini adalah sebuah kesalahan geometri dalam tata ruang yang sempurna ini.
Aku bisa membaca keengganannya dari setiap gerak-geriknya sejak kami berangkat. Dia tak membukakan pintu mobil Toyota Kijang tua itu untukku. Di lobi, dia berjalan 3 langkah di depanku, seolah aku adalah asisten pribadinya. Aku hanya ada di sini karena aturan perusahaan. Setiap kepala divisi wajib didampingi pasangan. Aturan itu adalah anugerah sekaligus kutukan. Tanpanya, aku yakin dia akan datang sendirian, atau membawa boneka yang lebih modis dariku. Lalu, muncullah Mita. Dia seperti semburan api di tengah ruangan sejuk. Gaun merah menyala itu begitu ketat, mengikuti setiap lekuk tubuhnya, seolah dia menahan napas agar resletingnya tak meledak. Riasannya sempurna, alis tertata rapi, smoky eyes yang sensual, bibir merah matte, bulu matanya lentik dan panjang hasil treatment mahal. Dia terus menempel pada Bagas, sesekali membisikkan sesuatu ke telinganya, bisikan yang membuat telinga Bagas memerah. Lalu, dengan gerakan yang dipelajari dari sinetron, dia tertawa ringan sambil memukul lengan Bagas dengan ujung jarinya yang bercat merah. Dan Bagas dia tenggelam dalam perhatian itu. Matanya, yang sering kosong saat memandangku, sekarang berbinar setiap kali Mita mendekat. Binar itu hangat, penuh kekaguman, dan, yang paling menyakitkan, tulus. Binar yang persis sama dengan yang dulu menerangi wajahnya di teras rumah bapak, saat dia berjanji akan membahagiakanku. Janji di bawah rintik hujan dan cahaya lampu neon itu terasa lebih nyata daripada segala kemewahan di ruangan ini. Sekarang, binar itu telah berpindah. Aku, yang dulu adalah sumbernya, kini hanya mendapat sisa-sisanya yang dingin. Perutku keroncongan, protes setia terhadap pengabaian. Sejak siang, karena sibuk menyiapkan segala sesuatu untuknya, yang masuk ke perutku hanya segelas air dan sepotong roti tawar sisa kemarin. Namun, meja prasmanan yang memajang daging sapi wagyu masih mendesis, sate marangi dengan bumbu kacang kental, serta kue-kue kecil yang dihias seperti perhiasan. Semua terasa seperti di seberang jurang tak terjangkau. Kakiku terasa diikat balok beton. Rasa malu dan takut membelenggu setiap sendi. Aku takut jika berdiri, gerakanku yang kaku akan menarik perhatian. Mereka akan melihat caraku berjalan, sepatuku yang solnya mulai terlepas, atau tas kulit sintetis berwarna coklat yang kugenggam erat. Kulit palsunya mulai mengelupas di bagian pegangan. Aku tak mau menjadi noda pada kanvas ilusi sempurna ini. Jadi, aku hanya menelan ludah, membayangkan rasa lembutnya daging sapi itu, sambil merasakan sakit menusuk di ulu hati yang kosong. Acara resmi dimulai, menyelamatkanku sejenak dari pengamatan terhadap diri sendiri. Seorang petinggi perusahaan naik podium, berbicara tentang pertumbuhan kuartal terakhir, pangsa pasar, strategi digital. Suaranya datar seperti dengungan AC. Beberapa tamu mulai menunjukkan tanda kelelahan ritualistik. Seorang ibu menyembunyikan sebuah yaun di balik telapak tangan. Seorang bapak kepalanya mulai manggut-manggut melawan kantuk. Ironisnya lucu, di tengah segala kemewahan ini, pidato bisnis tetap membosankan. Bagas, di sisi lain, adalah murid teladan. Dia duduk di barisan depan, mendengarkan dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Setiap jeda, tangannya bertepuk paling keras. Senyumnya tak pernah luntur. Matanya secara berkala mencari pandangan para direksi, terutama meja tempat Tuan Hendra duduk, memastikan antusiasmenya tercatat. Dia memang jagonya dalam seni menjilat. Lalu, tibalah momen yang ditunggu-tunggu Bagas. Namanya dipanggil. Kepala Divisi Pemasaran, Bapak Bagas Surya. Tepuk tangan riuh. Dengan langkah penuh keyakinan, dia menuju podium. Dadanya membusung. Dia menyambar mikrofon, menepuknya sekali, 2 kali. Wajahnya merah padam. Bukan karena demam panggung, tapi karena minuman anggur yang telah ia teguk terlalu banyak. Matanya berkaca-kaca, tatapannya liar. Dia mulai bicara. Awalnya standar. Terima kasih, kerja keras tim target terlampaui. Suaranya lantang, ada serak di dasarnya. Orang-orang bertepuk di setiap jeda. Lalu, sesuatu berubah. Nada bicaranya turun, jadi lebih intim. Dia terkekeh, bukan tawa bahagia, melainkan cekikan aneh.
Getir. Tawa itu sendirian di pengeras suara. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kemudian, seperti pesulap akan mengungkap trik besarnya, dia mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya teracung lurus. Mantap. Ia menyapunya perlahan melintasi ruangan dan berhenti, menyasar tepat ke sudut gelap tempatku bersembunyi. Lihat. Suaranya mendengung. Lihat wanita di sana itu. Gemas suaranya memantul dari dinding marmer. Ratusan kepala berputar serempak. Ratusan pasang mata mengikuti garis telunjuknya. Lalu, seolah ada sutradara tak kasat mata, sebuah lampu sorot, besar, putih, kejam, tiba-tiba menyala dari sisi panggung. Sinar terang itu menembus kegelapan di sudutku, menangkapku seperti kelinci terperangkap di lampu mobil. Aku membeku. Cahaya itu menyilaukan. Aku merasa telanjang. Setiap pori-pori, setiap jahitan yang renggang, setiap noda kecil di batikku, semuanya terekspos. Itu istri saya di rumah, teriak Bagas. Nada suaranya penuh ejekan teatrikal. Lihat penampilannya. Kusam sekali, kan? Dia berhenti sejenak, seperti taplak meja yang lupa dicuci. Hahaha. Diam sesaat. Lalu, dari beberapa titik, terdengar desisan tawa kecil. Tawa yang ragu-ragu. Seperti penonton tak yakin apakah ini bagian sketsa komedi atau kecelakaan panggung. Duniaku runtuh. Jantungku berhenti. Lalu berdetak kencang di telingaku sendiri. Aku menundukkan kepala begitu dalam, berharap lantai marmer itu menelanku. Air mata panas mendesak keluar, membakar kelopak mataku. Tapi Bagas belum selesai. Dia malah semakin bersemangat. Tanggapan audiens yang ragu mungkin dia anggap dorongan. Dia berjalan sempoyongan ke tepi panggung. Kalian tahu, punya istri kayak gini. Bosan, setengah mati. Teriaknya, suaranya semakin emosional. Dia nggak bisa diajak ke tempat-tempat kayak gini. Bisanya cuma di dapur. Cuci piring, pel lantai, masak yang itu-itu aja. Setiap kata adalah pecahan kaca di kerongkonganku. Padahal, akulah yang mengatur setiap rupiah gajinya agar bisa bayar cicilan mobil mewah yang membuatnya terlihat sukses. Akulah yang diam-diam mentransfer uang tabungan untuk menutupi tunggakan kartu kreditnya. Dan hidup saya berat. Lanjutnya, memukul dadanya. Harus menghidupi wanita yang gak ngasilin uang sepeser pun. Cuma bisa nungguin jatah bulanan. Minta ini itu. Kebohongan itu meluncur mudah dari mulutnya. Aku melihat Mita. Dia berdiri di sisi panggung. Tangannya menutupi mulut. Berpura-pura terkejut. Tapi matanya. Oh, matanya. Dari balik jari-jarinya. Matanya memancarkan kilatan kepuasan. Kemenangan licik. Saat pandangannya berpapasan denganku, dia berikan senyuman kecil yang hanya bisa kulihat. Senyuman yang berkata, aku menang. Suasana berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Ekspresi kebingungan dan ketidaknyamanan menghiasi wajah banyak tamu. Mereka sadar ini bukan lelucon lagi. Ini lebih gelap, penghinaan publik. Tapi Bagas, yang sudah dimabuk alkohol dan rasa berkuasa, tak peduli. Maka dari itu, teriaknya lagi, nada pengumuman penting. Dia merogoh saku jasnya dengan dramatis. Di depan Bapak Ibu sekalian, sebagai saksi, saya umumkan, saya ceraikan dia. Mulai detik ini juga. Hening. Begitu hening hingga aku bisa mendengar desis angin AC. Waktu seolah membeku. Kata, cerai, itu menghantam dadaku dengan kekuatan fisik nyata. Aku mengangkat wajahku. Air mata mengalir bebas. Aku menatap pria di atas panggung itu. Wajahnya asing. Bukan Bagas yang dulu berjanji manis. Dan puncak kegilaannya tiba. Bagas merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Seperti pedagang pasar malam pamer barang dagangan. Nah, serunya. Matanya liar menyapu wajah para lelaki di audiens. Karena sekarang dia sudah menganggur. Siapa yang mau punya pembantu baru? Dia menunjuk ke arahku lagi. Silakan ambil. Bekas istri saya ini. Kelebihannya, jago ngepel,
cuci piring bersih, dan diam, nggak banyak bacot. Gratis, bawa pulang malam ini juga. Seketika itu, rasanya seluruh oksigen di ruangan ini disedot keluar. Aku tak bisa bernapas. Jantungku seperti dicabut dari dada. Dia tak hanya menceraikanku, tak hanya menghinaku. Dia menawarkanku seperti barang, seperti sampah gratis. Dari suatu tempat di belakang, terdengar tawa terbahak-bahak, diikuti sorakan. Wih, boleh juga tuh Bu, buat bersihin gudang gue. Itu pukulan terakhir. Air mataku mengalir deras. Tak ada gunanya lagi menyembunyikan apapun. Aku berdiri. Kaki-kakiku gemetar hebat. Tapi satu keinginan menguasai diriku. Lari. Lari dari neraka ini. Tak peduli telanjang kaki. Tak peduli hujan lebat di luar. Tepat saat aku akan memutar badan, sebuah suara, bukan dari pengeras suara, tapi nyata, berat, penuh wibawa, memotong segalanya. Tunggu. Hanya satu kata, tapi kata itu diucapkan dengan tekanan dan otoritas yang tak terbantahkan, membekukan seluruh ruangan. Kata itu, tunggu, melayang di udara ber-AC itu bagai sebilah pisau yang memotong tali ketegangan yang sudah hampir putus. Semuanya membeku. Kepala-kepala yang tadinya menatapku dengan campuran rasa kasihan, rasa ingin tahu, dan, pada beberapa, kelakar, kini berbalik serentak menuju sumber suara. Dari meja bundar paling depan, yang terletak di bawah panggung, meja yang hanya diisi oleh segelintir orang yang selama ini lebih banyak dia mengamati daripada berpartisipasi dalam riuh rendah pesta, bangunlah seorang pria. Dia tidak terburu-buru. Gerakannya pelan, terkendali, penuh kesadaran akan setiap mata yang kini tertuju padanya. Dia mengenakan setelan batik lengan panjang, bukan dari motif yang norak atau warna yang mencolok, melainkan batik dengan corak parang yang halus dan elegan, berwarna dasar nila tua dengan sulur emas samar. Kainnya jatuh sempurna di tubuhnya yang tegap, menandakan potongan yang dibuat khusus oleh tangan ahli. Di antara jas-jas dan gaun malam yang glamor, penampilannya justru paling mencolok, bukan karena kemewahannya, tetapi karena kewibawaannya yang tanpa perlu bersuara. Itu adalah Tuan Hendra. Bukan hanya bos besar perusahaan, melainkan pemilik tunggal dari kerajaan bisnis yang bahkan gedung megah ini hanyalah satu dari sekian banyak asetnya. Sosoknya jarang muncul di acara seperti ini. Kehadirannya malam ini saja sudah membuat suasana menjadi lebih resmi. Wajahnya parubaya, garis-garis di sudut mata dan dahi bercerita tentang perjalanan bisnis yang panjang dan berliku. Matanya, yang sedang menatap Bagas di atas panggung, terlihat tenang. Tetapi ada sesuatu di dalamnya, seperti kilau baja yang ditempa, yang membuat siapapun yang ditatapnya merasa kecil. Suasananya jadi sunyi senyap, bahkan deru AC pun seolah mereda. Bagas di atas panggung, yang tadi dengan muka merah dan tangan terentang, sekarang terlihat seperti patung lilin yang mulai mencair di bawah terik matahari. Senyum sombongnya terpaku, perlahan-lahan retak. Matanya yang tadi berkaca-kaca karena alkohol, sekarang melebar, mencoba memfokuskan pandangan pada sosok yang baru saja berbicara. Sebuah keringat dingin, yang bukan berasal dari panas lampu sorot, mulai membasahi pelipisnya. Tuan Hendra tidak langsung naik ke panggung. Dia justru berjalan perlahan, sangat perlahan, mendekati panggung. Bunyi langkah sepatu kulitnya yang halus, tik, 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 bergema di lantai marmer yang sunyi, bagai detak jam kematian yang berirama. Dia berhenti tepat di depan panggung, di bawah tempat Bagas berdiri, sehingga secara fisik Bagas berada lebih tinggi, tetapi secara aura, Tuan Hendra lah yang menguasai ruangan sepenuhnya. Pembawa acara, seorang pria muda yang tadinya kebingungan di sisi panggung, sekarang berlari kecil mendekat, lalu dengan gerakan hampir bersujud, menyerahkan mikrofon portabel kepada Tuan Hendra. Tuan Hendra menerimanya tanpa memandang si pembawa acara. Pandangannya tak lepas dari Bagas. Bagas, ucapnya. Suaranya keluar melalui pengeras suara, tenang, datar, tanpa emosi yang terbaca. Justru ketenangan inilah yang membuatnya 10 kali lebih menakutkan daripada teriakan. Kamu serius dengan tawaranmu barusan? Kamu menawarkan istrimu, yang telah membantumu dari nol,
yang menemani kamu susah dan senang, kepada siapa saja di ruangan ini, seperti barang lelang. Bagas tersedak. Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar adalah suara parau seperti kambing disembelih. Haha, Tuan Hendra, itu cuma gurauan, Tuan. Biar suasana pesta makin cair, Tuan. Saya kan memang suka bercanda. Tangannya yang masih terentang itu sekarang turun dengan kaku. Dia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, melirik ke arah teman-teman sekantornya, mencari sedikit dukungan atau isyarat bahwa ini semua hanya bagian dari pertunjukan. Tapi teman-temannya, yang tadi ikut tertawa, sekarang semua menunduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, ada yang memeriksa kancing jasnya, ada yang menatap lantai dengan intensitas yang tidak wajar. Tak seorang pun berani menatap Bagas, apalagi Tuan Hendra. Tuan Hendra hanya memiringkan kepalanya sedikit, seperti seorang ilmuwan yang mengamati spesimen aneh. Oh, jadi itu lelucon, katanya. Nada suaranya datar. Sayang sekali. Dia membuat jeda yang sengaja dibuat panjang, membuat seluruh ruangan menahan napas. Karena saya menanggapi tawaranmu itu dengan sangat serius. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Desisan napas tercekat terdengar dari berbagai penjuru. Seorang wanita di meja dekat panggung sampai menjatuhkan sendok supnya, yang berdentang nyaring di atas piring keramik. Suara itu memecah kesunyian, semakin menegaskan betapa tegangnya suasana. Bagas terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Wajahnya yang merah karena anggur berubah cepat menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar. Maksud Tuan? Tuan Hendra tidak menjawab langsung. Dia mengambil mikrofonnya, dan dengan suara yang lebih lantang, lebih jelas, memproyeksikan suaranya ke seluruh penjuru aula langit. Saya jawab tantangan kamu, Bagas. Saya terima tawaran kamu. Dia berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengar. Dengan senang hati. Boom! Itulah yang terasa di dalam kepalaku. Dunia berputar. Aku hampir terjatuh dari kursiku yang sederhana itu. Tapi naluri bertahan membuatku berpegangan pada sandarannya yang dingin. Apa yang baru saja ku dengar? Apakah Tuan Hendra, orang yang paling dihormati dan ditakuti di sini, baru saja menerima tawaran Bagas yang gila itu? Apakah dia juga ingin menjadikanku pembantu? Atau yang lebih buruk? Rasa malu dan kepedihan tadi tiba-tiba disusul oleh gelombang ketakutan baru yang lebih primal. Aku melihat ke arah Tuan Hendra, mencoba membaca raut wajahnya, tetapi ekspresinya tetap seperti topeng yang sempurna. Bagas di panggung tampak benar-benar kehilangan akal. Matanya melotot, seakan hampir keluar dari soketnya. Mulutnya terbuka, lalu tertutup, seperti ikan di darat. Tuan Hendra mau menjadikan Laras pembantu? Ujarnya, suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan ketidakpercayaan dan sedikit harapan bodoh bahwa mungkin itu maksud bosnya. Tuan Hendra tersenyum. Bukan senyum lebar, hanya sebuah lengkungan kecil di sudut bibirnya. Sebuah senyum yang penuh makna, yang membuat semua orang yang melihatnya jadi penasaran dan takut. Pembantu? Ucapnya pelan, sambil menggelengkan kepala. Oh, Bagas, kamu salah besar. Dia memandang ke sekeliling ruangan, seolah sedang berbicara kepada semua orang yang hadir. Saya tidak butuh pembantu. Di rumah saya, sudah ada asisten rumah tangga yang terlatih, sopir, tukang kebun. Semuanya sudah ada. Lalu, pandangannya kembali ke Bagas, dan kali ini, ada sorot tajam di matanya. Yang saya butuhkan adalah seorang istri. Istri? Kata itu menggema di aula, diikuti oleh gemuruh bisikan yang tak lagi bisa ditahan. Ekspresi orang-orang berubah drastis. Dari rasa kasihan atau ejekan padaku, kini menjadi keheranan, keterkejutan, dan pada beberapa, pencerahan. Mereka saling memandang, berbisik, menatapku lagi dengan tatapan yang sama sekali baru. Seperti sedang melihat lukisan biasa yang tiba-tiba diketahui sebagai karya maestro langka. Bagas terdiam total. Dia seperti patung yang kehilangan roh.
Wajah pucatnya kini berubah menjadi abu-abu. Istri? Ulangnya. Suaranya nyaris berupa cicitan. Ya, istri, tegas Tuan Hendra. Suaranya tak lagi datar, tetapi penuh keyakinan. Seorang pendamping hidup. Bukan boneka cantik yang hanya bisa menghabiskan uang dan menuntut tas baru setiap minggu. Dia kemudian menunjuk ke arahku. Tetapi kali ini, bukan dengan telunjuk menuding yang menghina, melainkan dengan telapak tangan terbuka, seperti memperkenalkan. Saya telah mengamati, Bagas, selama bertahun-tahun. Laporan kerjamu yang selalu brilian, analisis pasarmu yang tajam, strategi-strategimu yang selalu tepat sasaran, itu semua punya sidik jari intelektual yang sama. Sebuah pola ketelitian, kesabaran, dan kecerdasan yang, menurut saya, tidak berasal dari dirimu. Setiap kata Tuan Hendra seperti palu godam yang menghantam Bagas. Tubuhnya terhuyung sedikit. Aku bisa melihat lututnya mulai gemetar. Kamu adalah wajahnya, lanjut Tuan Hendra, tak henti-henti. Tapi otaknya adalah dia. Istri yang kamu hina sebagai taplak meja ini. Wanita yang kamu anggap hanya bisa mengepel ini, memiliki otak yang mampu menghasilkan strategi bernilai miliaran bagi perusahaan ini. Dan kamu menyia-nyiakannya. Kamu memperlakukannya seperti pelayan, padahal dialah nahkoda yang selama ini menyelamatkan kapalmu dari karang. Ruangan itu kini benar-benar riuh. Bisikan-bisikan menjadi percakapan terbuka yang tak lagi bisa dibendung. Tatapan orang-orang kepadaku berubah total. Bukan lagi tatapan kepada si taplak meja, tetapi kepada seorang jenius yang tersembunyi, kepada mutiara yang terpendam dalam lumpur. Rasa maluku yang tadi menyiksa, perlahan digantikan oleh sebuah gejolak aneh, campuran antara syok, ketidakpercayaan, dan sebuah harapan kecil yang samar. Bagas berdiri di atas panggung, sendirian, terkucil. Topeng pemenangnya telah hancur berantakan. Dia terlihat sangat kecil, sangat rapuh. Mita, yang tadi berdiri di dekat panggung dengan senyum kemenangan, sekarang telah menghilang entah kemana, mungkin menyelamatkan diri ke toilet atau keluar ruangan. Tuan Hendra kemudian membalikkan badannya. Dia tidak lagi memedulikan Bagas yang sudah hancur lebur di atas panggung. Dengan langkah yang sama tegap dan pasti, dia mulai berjalan. Bukan ke arah pintu keluar, bukan kembali ke mejanya, tapi ke arahku. Orang-orang yang berdiri di antara dia dan aku, dengan insting yang sama, membuka jalan. Mereka minggir dengan cepat, membentuk sebuah koridor langsung dari depan panggung menuju sudut gelap tempatku bersembunyi. Aku merasa seperti Nabi Musa yang membelah Laut Merah, tetapi kali ini, lautnya adalah lautan manusia berjas dan gaun mewah, dan yang berjalan menuju adalah sang Fir'aun yang justru datang untuk menyelamatkanku. Jantungku berdegup kencang sekali, sampai-sampai aku merasa akan pingsan. Kakiku lemas. Aku ingin lari, tetapi juga ingin tetap di sini. Ingin menangis, tetapi juga ingin tersenyum. Semua emosi bercampur aduk. Tuan Hendra berhenti tepat di depanku. Dari dekat, dia terlihat lebih berwibawa, tetapi juga lebih manusiawi. Garis-garis wajahnya menunjukkan usia dan pengalaman. Rambutnya yang hitam beruban di pelipis justru menambah kesan matang dan dapat dipercaya. Dan yang paling mencolok adalah aromanya. Bukan parfum mahal yang menyengat seperti yang dipakai Bagas dan lainnya, tetapi wangi alami yang lembut, seperti campuran kayu cendana dan sabun mandi yang bersih, menenangkan. Dengan gerakan yang sangat halus, dia mengeluarkan sesuatu dari saku batiknya, sehelai sapu tangan kain putih, bersih, dan terlipat rapi. Bukan tisu, melainkan sapu tangan kain sungguhan. Dia mengulurkannya padaku. Sudah, Laras, katanya. Suaranya berbeda, lembut, sangat berbeda dengan nada tegas dan menakutkan yang dia gunakan untuk Bagas. Hapus air matamu. Air matamu terlalu berharga untuk ditumpahkan karena laki-laki yang tidak tahu diri. Suaranya yang lembut itu justru membuat air mataku yang sempat berhenti, meluap lagi. Tapi kali ini, bukan lagi air mata kepedihan atau rasa malu. Ini adalah air mata kelegaan, pelepasan,
dari sebuah penjara yang sudah lama mengurungku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menerima sapu tangan itu. Bahannya sangat lembut, sangat berbeda dengan kain kasar yang biasa kugunakan. Aku menekannya ke wajahku, menyerap air mata dan sisa-sisa riasan murahan yang mungkin telah luntur. Terima kasih, Tuan. Bisikku, suaraku serak. Dia menggeleng, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil yang tadi samar kini melebar sedikit, sampai terlihat di matanya. Jangan panggil Tuan, panggil saja Mas Hendra, khususnya kalau nanti kita tidak sedang di kantor. Dia berkedip, sebuah isyarat jenaka yang mengejutkanku. Lagi pula, kamu kan calon istri saya. Aku hanya bisa menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Apakah ini nyata? Atau aku sedang bermimpi di sudut ini sambil kelaparan? Sebelum aku bisa memproses semuanya, Tuan Hendra menoleh dan melambaikan tangannya. Dari balik tirai beludru di pintu darurat, dua orang pria besar dengan postur tegap dan berpakaian safari hitam rapi muncul. Mereka bergerak cepat dan diam, berdiri di sisi kiri dan kananku bagai dua penjaga. Bawa calon Nyonya Hendra keluar dari sini, perintah Tuan Hendra pada mereka. Suaranya kembali berwibawa namun tetap hormat. Antar beliau ke mobil saya yang di bawah. Nyalakan penghangatnya. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Siap, Tuan. Jawab mereka serentak. Suara mereka dalam dan mantap. Tuan Hendra kembali menatapku, dan ekspresinya kembali lembut. Pergilah dulu. Istirahat. Tenangkan dirimu. Saya masih ada sedikit urusan bisnis. Dia menekankan kata itu, sambil melirik sekilas ke arah panggung, yang harus diselesaikan dengan mantan suamimu di sini. Kita akan bicara nanti. Aku mengangguk, masih dalam keadaan setengah sadar. Kedua pengawal itu dengan sigap namun penuh hormat mengawalku, membukakan jalan melewati kerumunan yang masih terpana. Saat berjalan meninggalkan aula langit, aku memberanikan diri menoleh sekali lagi ke belakang. Pemandangan yang kulihat akan kuingat seumur hidup. Bagas masih berdiri di atas panggung, persis di tempat dia mengucapkan kata-kata penghinaannya. Tapi sekarang, dia bukan lagi ayam jago yang menang sabung. Dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat di tengah panggung besar, pucat, bingung, dan sendirian. Lampu sorot yang tadi menerangiku sudah padam, dan kini dia hanya diterangi cahaya umum panggung, yang justru membuatnya terlihat semakin kecil dan menyedihkan. Sementara itu, di bawah panggung, Tuan Hendra telah berbalik kembali menghadap Bagas. Dia berdiri dengan kaki sedikit terbuka, tangan disilangkan di depan dada, memandang ke atas. Dari postur tubuhnya saja, sudah jelas siapa yang berkuasa. Bagian selanjutnya dari urusan bisnis, itu akan segera dimulai. Dan aku, dengan segala rasa syok dan kelegaan yang masih bergejolak, dibawa keluar dari neraka yang tadi hampir melahapku, menuju sebuah ketidakpastian baru yang, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, terasa lebih seperti sebuah awal daripada sebuah akhir. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun menikah, aku berjalan keluar meninggalkan Bagas. Bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai wanita yang diselamatkan. Dan sejujurnya, melihat wajah panik Bagas tadi adalah hiburan terbaik yang pernah kudapatkan seumur hidup. Rasanya lebih puas daripada makan seblak level pedas mampus saat sedang flu. Selamat tinggal, Bagas. Selamat menikmati kepanikanmu. Mobil sedan hitam ini meluncur mulus membelah jalanan ibu kota yang basah sisa hujan. Begitu tenang dan nyaman sampai-sampai guncangan polisi tidur pun tidak terasa. Aku menyandarkan punggungku yang pegal ke jok kulit yang empuknya melebihi pipi bayi. Sambil menatap lampu-lampu kota yang berlari di luar jendela, senyum kecil terbit di bibirku. Bukan senyum sedih, melainkan senyum puas. Pikiranku melayang, membayangkan apa yang akan terjadi sekitar 30 menit lagi di rumah kontrakan kami. Ralat, rumah kontrakan Bagas. Kalian pasti penasaran, kan? Kenapa aku bisa sesantai ini padahal baru saja diusir suami? Begini ceritanya. Tadi sore, saat Bagas sibuk berdandan di kamar mandi selama 2 jam. Ya, dia memang luluran lebih lama daripada putri keraton. Aku diam-diam sudah menghubungi jasa pindahan. Saat kami berangkat ke pesta neraka itu,
Satu truk besar sudah menunggu di ujung gang. Begitu mobil Bagas berbelok keluar kompleks, pasukan pengangkut barang itu langsung menyerbu masuk rumah dengan kunci cadangan yang kutinggalkan di pot bunga. Misi mereka satu, angkut semuanya sampai bersih. Aku membayangkan Bagas pulang nanti. Dia pasti turun dari taksi dengan wajah menekuk. Masih kesal karena dipermalukan Tuan Hendra, tapi juga masih membawa sisa-sisa kesombongan di kepalanya. Dia akan menendang pintu pagar yang engselnya sudah agak karatan itu, lalu berjalan sempoyongan menuju pintu utama. Dia akan merogoh saku celananya, mencari kunci rumah dengan tangan gemetar, lalu membuka pintu dengan kasar sambil berteriak memanggil namaku. "Laras, buatkan aku kopi. Kepalaku sakit." Kebiasaan lamanya, selalu menganggapku mesin pembuat kopi otomatis. Tapi, kejutan manis sudah menantinya. Begitu dia menyalakan saklar lampu. Klik! Lampu ruang tamu menyala, menyinari ruangan yang kosong melompong. Kosong, benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa selain debu tipis dan cicak yang bingung karena tempat persembunyiannya hilang. Sofa kulit warna coklat tua tempat dia biasa duduk sambil mengangkat kaki dan memerintahku, sudah ada di dalam truk. Televisi layar datar super lebar yang dia banggakan ke semua tetangga kalau itu hadiah dari kantor, sudah kubawa. Karpet bulu lembut, meja kaca, hiasan dinding, bahkan gorden jendela yang mahal itu, semuanya lenyap. Ruang tamu itu sekarang lebih mirip lapangan bulu tangkis daripada ruang keluarga. Suara Bagas pasti akan menggema memantul di dinding kosong, menciptakan efek horor yang pas untuk film hantu anggaran rendah. Bagas mungkin akan mengucek matanya berkali-kali, mengira dia salah masuk rumah. Ini rumah gue atau balai desa? Mungkin begitu batinnya. Dia pasti panik, lalu lari ke dapur karena tenggorokannya kering dan butuh air dingin. Dan di sanalah kejutan kedua menunggu. Kulkas 2 pintu yang biasa berisi minuman dingin kesukaannya? Dispenser air? Meja makan jati ukiran Jepara? Kompor gas, tabung gas, sampai rak piring? Semuanya bersih. Dapur itu sekarang hanya menyisakan keran air dan wastafel yang menempel di dinding. Kalau dia mau minum, silakan dia menenggak air keran mentah seperti kuda haus. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam berubah jadi ungu saking marahnya. Dia pasti akan berpikir kalau rumahnya kemalingan. Maling mana yang niat banget sampai bawa kompor gas? Teriaknya mungkin. Tapi, tunggu sampai dia sadar satu hal. Selama ini, Bagas selalu sesumbar ke teman-temannya kalau dia yang membeli semua isi rumah itu. Dia bilang, "Laras itu beruntung, tinggal masuk saja, semua fasilitas aku yang siapkan." Cih, omong kosong. Gaji Bagas sebagai kepala divisi memang lumayan, tapi gaya hidupnya lebih besar dari tiang bendera istana negara. Uangnya habis untuk cicilan mobil yang dia paksa beli biar kelihatan keren, untuk traktir teman-temannya, dan tentu saja, untuk membelikan hadiah-hadiah kecil buat rekan kerja, wanitanya itu. Lalu dari mana semua perabot mewah itu berasal? Dari uang warisan almarhum bapakku. Bapak meninggalkan tabungan yang cukup besar untukku, yang selama ini ku jaga diam-diam. Aku membelikan semua perabot itu bukan untuk memanjakan Bagas, tapi supaya rumah itu layak huni. Bagas tidak pernah tanya dari mana uangnya. Dia cuma terima beres dan langsung mengklaim itu miliknya. Sekarang, saat aku pergi, tentu saja hak milikku ikut pergi bersamaku. Aku bukan Sinterklas yang bagi-bagi hadiah gratis untuk anak nakal. Bagas mungkin akan lari ke kamar tidur, berharap setidaknya dia bisa merebahkan badannya yang lelah di kasur empuk kami. Dia akan membuka pintu kamar dengan kasar, dan tada, ranjang ukuran besar yang harganya belasan juta itu juga sudah menguap. Yang tersisa di lantai hanyalah jejak kotak debu bekas kaki-kaki ranjang. Tidak ada bantal, tidak ada guling, tidak ada selimut. Malam ini, Tuan Raja Bagas yang terhormat akan tidur di lantai ubin yang dingin. Tanpa alas, tanpa selimut, ditemani nyamuk-nyamuk nakal yang pasti senang karena akhirnya ada prasmanan darah segar yang tidak terlindungi obat nyamuk. Karena obat nyamuknya pun sudah kumasukkan ke dalam kardus. Di dalam mobil yang hangat ini, aku tertawa kecil.
Tuan Hendra yang duduk di sampingku sambil membaca berkas di tabletnya menoleh sebentar. Ada yang lucu, Laras? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan sepenuhnya. Tidak ada, Mas. Cuma teringat kalau saya lupa meninggalkan lilin di rumah. Kasihan kalau mati lampu. Dia pasti ketakutan sendirian. Jawabku asal. Tuan Hendra tersenyum miring. Tenang saja. Orang yang hidupnya sudah gelap. Tidak butuh penerangan lagi. Jawaban itu membuatku ingin tertawa lebih keras. Bagas, kau yang memulai permainan api ini dengan membakar jembatan di antara kita. Sekarang, nikmatilah abu yang tersisa. Jangan harap kau bisa menemukan selembar benang pun milikku di sana. Malam ini, kau bukan cuma kehilangan istri, kau kehilangan tempat bernaung yang selama ini kau anggap remeh. Selamat menikmati kesunyian, Mas. Semoga lantai yang dingin itu bisa mendinginkan kepalamu yang panas dan besar itu. Pagi ini, aku menikmati bubur ayam paling enak sedunia di teras rumah aman yang disiapkan Tuan Hendra. Rasanya gurih, hangat, dan yang paling penting, rasanya bebas. Bebas dari teriakan minta kopi, bebas dari cucian baju kotor yang menumpuk, dan bebas dari kewajiban melayani bayi besar bernama Bagas. Sambil mengaduk bubur, aku tim bubur diaduk, jangan protes. Aku melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Tepat pada saat ini, di kantor sana, sebuah pertunjukan komedi tragis pasti sedang dimulai. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana Bagas melangkah masuk ke lobi kantornya pagi ini. Pasti dia memakai kacamata hitam gelap, bukan karena ingin terlihat keren seperti bintang film aksi, tapi untuk menutupi mata pandanya yang bengkak karena tidur di lantai ubin yang keras semalam. Punggungnya pasti encok, jalannya sedikit miring seperti kepiting. Tapi demi gengsi, dia pasti tetap menegakkan kepala, berusaha meyakinkan semua orang, dan dirinya sendiri, bahwa dia baik-baik saja meski baru saja ditinggal istri dan perabotan rumah. Dia pasti duduk di kursi kulit ruangannya yang empuk. Satu-satunya kursi empuk yang dia miliki sekarang karena sofa di rumah sudah jadi milikku lagi. Mita, si sekretaris idaman, pasti langsung masuk membawa segelas kopi panas dengan senyum manis yang dibuat-buat. Mereka mungkin berpikir badai sudah berlalu. Bagas merasa menang karena pengganggu di rumah sudah pergi, dan Mita merasa menang karena berhasil merebut Bagas sepenuhnya. Sayangnya, mereka lupa satu hal kecil yang sangat fatal. Proposal proyek besar. Hari ini adalah tenggat waktu penyerahan materi presentasi untuk rapat direksi nanti siang. Sebuah proyek senilai miliaran rupiah yang akan menentukan nasib divisi pemasaran tahun ini. Selama 5 tahun terakhir, ritualnya selalu sama. Bagas akan pulang membawa tumpukan data mentah yang berantakan seperti benang kusut. Dia akan melemparnya ke meja makan sambil menggerutu. Laras, tolong rapikan ini ya, aku pusing. Mau tidur. Lalu dia akan mendengkur pula sampai pagi. Sementara dia tidur nyenyak memeluk guling, akulah yang begadang ditemani nyamuk dan kopi saset. Akulah yang mengolah angka-angka rumit itu, menyusun kalimat-kalimat strategi pemasaran yang cerdas, membuat grafik warna-warni agar terlihat menarik, dan menyiapkannya dalam bentuk materi presentasi yang tinggal dibaca. Bagas bangun pagi, mandi, pakai baju rapi, lalu membawa hasil kerjaku ke kantor. Di sana, dia dipuji sebagai manajer jenius. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa jenius yang sebenarnya ada di dapur, sedang mencuci piring bekas makannya. Nah, pagi ini, keajaiban itu tidak akan terjadi. Bayangkan Bagas membuka komputer jinjingnya dengan percaya diri. Dia menyesap kopinya, lalu membuka berkas kosong. Kursor di layar berkedip-kedip. Tip, 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 seolah sedang mengejeknya. Ayo ketik, bos, mana idemu? Bagas pasti mulai mengetik judul. Itu mudah, tapi begitu masuk ke bagian analisis strategi pasar, jari-jarinya akan berhenti. Otaknya kosong melompong, lebih kosong dari rumah kontrakan kami semalam. Dia akan mencoba mengingat-ingat istilah-istilah pintar yang biasa kutuliskan untuknya. Tapi nihil. Dia tidak mengerti bedanya target pasar dengan pasar malam. Selama ini dia cuma bisa membaca teks, bukan memahaminya.
Tanpa teks yang kusiapkan, Bagas hanyalah pembaca berita yang kehilangan naskahnya saat siaran langsung. Panik mulai menyerang. Keringat dingin sebesar biji jagung pasti mulai menetes di dahinya yang lebar itu. Dia akan memanggil Mita. Mite, tolong bantu saya susun bab 2. Masukkan data penjualan bulan lalu dan bandingkan dengan kompetitor. Perintahnya sok wibawa. Dan Mita? Wanita yang cuma modal tampang dan pandai memuji itu pasti akan menatap Bagas dengan mata bulat bingung. Ih, Mas Bagas, aku kan lulusan sastra. Aku taunya bikin puisi rindu, bukan ngitung angka-angka jelimet gitu. Kan biasanya Mas yang jago bikin ginian. Skakmat, Bagas akan sadar bahwa wanita di depannya itu sama sekali tidak berguna untuk urusan pekerjaan. Mita hanya hiasan meja, cantik dilihat tapi tidak punya fungsi. Rasa kesal pasti mulai tumbuh di hati Bagas. Dia akan membentak. Terus kamu gunanya apa jadi sekretaris? Mita, yang tidak biasa dibentak, karena biasanya disayang-sayang, pasti akan cemberut atau menangis manja, membuat suasana makin runyam. Kok Mas marah sih? Kan aku cuma mau nemenin Mas. Jam dinding terus berdetak tanpa ampun. Tik, tok, tik, tok. Waktu rapat semakin dekat. Bagas akan mencoba mengetik sendiri, asal-asalan. Dia akan menyalin tulisan dari internet, menggabungkan data yang salah, dan membuat grafik yang bentuknya lebih mirip cacing kepanasan daripada kurva kenaikan laba. Aku menyesap teh hangatku lagi. Rasanya manis sekali. Bagas selama ini mengira aku adalah beban. Dia pikir aku cuma parasit yang numpang hidup dari gajinya. Dia tidak sadar. Akulah mesin di balik mobil mewah yang dia kendarai. Dia hanyalah kerangka luarnya saja. Casing ponsel yang bagus, tapi tanpa mesin dan baterai di dalamnya. Hanyalah sepotong plastik sampah yang tidak berguna. Sebentar lagi, Tuan Hendra akan masuk ke ruang rapat itu. Dia akan duduk di ujung meja panjang, menatap Bagas dengan tatapan tajamnya, menunggu presentasi memukau seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan saat Bagas berdiri dengan gagap, menampilkan data yang acak-acakan dan omong kosong yang tidak bermutu, saat itulah topeng, manajer hebat, itu akan runtuh seketika. Aku hampir merasa kasihan. Tapi kemudian aku teringat bagaimana dia menawarkanku seperti barang dagangan semalam. Rasa kasihan itu langsung menguap, berganti menjadi rasa penasaran. Kira-kira, alasan bodoh apa yang akan dia pakai nanti? Maaf Pak, laptop saya masuk angin? Atau, maaf Pak, data saya dimakan kucing? Selamat bekerja keras, Mas Bagas. Selamat menggunakan otakmu sendiri yang sudah lama tidak diasah itu. Semoga kamu sadar bahwa istri yang kamu sebut pembantu itu sebenarnya adalah nahoda yang selama ini menyelamatkan kapalmu dari karam. Sekarang nahodanya sudah pergi. Silakan nikmati tenggelam perlahan-lahan. Sore harinya, ditemani secangkir teh melati yang wanginya menenangkan, Mas Hendra menceritakan adegan favoritku hari ini, momen ketika Bagas dipanggil masuk ke kandang macan. Cerita ini begitu nikmat. Rasanya lebih manis daripada gula batu yang lumer di lidah. Aku membayangkannya sejelas film layar lebar di kepalaku. Setelah kegagalan fatal di ruang rapat tadi pagi, di mana Bagas hanya berdiri gagap seperti murid sekolah dasar yang lupa menghafal Pancasila, dia dipanggil menghadap ke ruangan Tuan Hendra. Bagas, dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya yang setipis kulit bawang, mengira panggilan ini adalah kesempatan untuk membela diri. Di kepalanya yang penuh angin itu, dia mungkin berpikir, pasti bos mau bicara dari hati ke hati sesama lelaki. Paling dia mau tanya tips cara menceraikan istri dengan gaya sensasional seperti semalam. Bagas berjalan menyusuri lorong menuju ruangan direktur utama dengan langkah yang dipaksakan tegap. Dia merapikan dasinya yang miring, menyisir rambutnya dengan jari, dan memasang senyum paling manis yang dia punya, senyum penjilat ulung. Dia mengetuk pintu kayu jati yang besar itu. Tok, 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 masuk. Suara Mas Hendra terdengar berat dari dalam. Bagas membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu dingin, suhunya diatur sangat rendah, cukup untuk membekukan niat jahat siapapun. Mas Hendra duduk di kursi kebesarannya,
membelakangi jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota. Dia tidak sedang tersenyum. Di mejanya ada 2 tumpukan kertas. Tumpukan kiri rapi dan tebal, tumpukan kanan tipis dan berantakan. "Duduk, Bagas," perintah Mas Hendra tanpa basa-basi. Bagas duduk di kursi tamu, ujung pantatnya cuma menempel sedikit karena tegang. "Terima kasih, Pak. Soal presentasi tadi pagi, saya mohon maaf. Laptop saya sedang bermasalah. Kena virus sepertinya. Jadi data yang saya siapkan hilang semua. Biasalah, Pak. Barang elektronik kadang suka manja." Bagas mulai mengarang alasan basi. Dia pikir Mas Hendra adalah kakek-kakek gaptek yang bisa dibohongi soal virus komputer. Mas Hendra tidak menjawab. Dia hanya menatap Bagas lurus-lurus. Tatapan yang bisa menembus sampai ke ulu hati. Perlahan, tangan Mas Hendra mengambil tumpukan kertas tipis di sebelah kanan. Itu adalah hasil kerja asal-asalan Bagas tadi pagi. Dia mengangkatnya dengan 2 jari. Seolah-olah kertas itu adalah tisu bekas bersin yang menjijikan. "Virus?" tanya Mas Hendra datar. "Virus apa yang bisa mengubah seorang manajer cerdas menjadi orang bodoh dalam semalam?" Bagas tertawa sumbang. "Hehe, ya begitulah, Pak." "Bra!" Mas Hendra melempar kertas tipis itu ke meja. Suaranya keras sekali, membuat Bagas terlonjak kaget sampai hampir terjungkal dari kursinya. Jantung Bagas pasti serasa mau copot dan gelinding di lantai. "Jangan anggap saya bodoh, Bagas." Suara Mas Hendra meninggi, tapi tetap terkendali. "Saya sudah curiga padamu sejak 6 bulan lalu. Setiap bulan, laporan yang kamu kumpulkan selalu sempurna. Bahasanya rapi, analisisnya tajam, grafiknya indah. Tapi setiap kali saya ajak kamu diskusi spontan di kantin atau lorong, otakmu kosong. Kamu bahkan tidak mengerti istilah-istilah yang kamu tulis sendiri di laporan itu." Bagas mulai berkeringat deras. Keringat sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya, merusak bedak tipis yang dia pakai. Itu karena saya gugup kalau bicara langsung, Pak." "Elaknya." Mas Hendra mendengus, lalu mengambil tumpukan kertas tebal di sebelah kiri. "Itu adalah arsip laporan-laporan lama yang dulu. Tentu saja, aku yang kerjakan. Kamu tahu kenapa saya menerima tawaran gila kamu semalam? Kamu pikir saya benar-benar butuh istri karena kesepian?" Mas Hendra bertanya dengan nada mengejek. "Saya menerima tawaran itu karena saya ingin menyelamatkan aset paling berharga yang dimiliki perusahaan ini. Dan aset itu bukan kamu." Bagas melongo. Mulutnya terbuka lebar, mirip ikan mas koki yang megap-megap kekurangan oksigen. "Maksud Bapak, laras?" "Tepat," jawab Mas Hendra tegas. "Selama ini, saya tahu ada hantu yang bekerja di balik layar laptopmu. Gaya penulisan di laporan ini, struktur kalimatnya, ketelitian datanya itu semua adalah ciri khas seseorang yang sangat cerdas, teliti, dan sabar. Sifat yang sama sekali tidak kamu miliki. Kamu itu ceroboh, malas, dan cuma modal tampang. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah istrimu yang mengerjakannya." Wajah Bagas berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Rahasianya terbongkar. Topeng, suami sukses, yang dia pakai selama ini retak 1000. Dia tidak menyangka bos besarnya ternyata sejelimet itu memperhatikan detail. Dia pikir selama laporannya bagus, bos akan senang dan tidak banyak tanya. Jadi, Bagas menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. "Bapak mengambil laras karena kemampuannya." "Ya, dan juga karena saya tidak tega melihat berlian dipakai untuk mengganjal kaki meja," sindir Mas Hendra pedas. "Kamu memperlakukan wanita secerdas itu seperti pembantu. Kamu suruh dia mencuci piring sementara otaknya mampu merancang strategi yang menghasilkan miliaran rupiah untuk perusahaan ini. Kamu itu laki-laki paling rugi sedunia. Bagas, kamu punya tambang emas di rumah, tapi kamu malah sibuk main tanah liat di luar bersama sekretarismu yang tidak bisa apa-apa itu." Kalimat itu menohok sekali. Bagas terdiam, tidak bisa membantah.
Dia pasti teringat betapa seringnya dia membentakku saat aku sedang mengetik laporannya, menyuruhku cepat-cepat selesai karena dia mau tidur. Dia teringat bagaimana dia tidak pernah mengucapkan terima kasih, malah sering protes kalau ada satu kesalahan ketik kecil. Mas Hendra menyandarkan punggungnya kembali ke kursi, menatap Bagas dengan pandangan meremehkan. Mulai hari ini, divisi pemasaran akan diawasi langsung oleh tim audit. Saya ingin melihat, apakah kamu bisa bekerja sendirian tanpa pembantu yang kamu hina itu. Dan satu lagi, Bagas. Mas Hendra tersenyum miring, senyum kemenangan. Terima kasih sudah menceraikan Laras. Berkat kebodohanmu, saya jadi punya kesempatan mendapatkan pendamping hidup yang sepadan. Kamu boleh keluar sekarang. Pintu ada di belakangmu. Hati-hati jangan sampai tersandung egomu sendiri. Bagas keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Bahunya turun, kepalanya tertunduk. Dia masuk ke sana sebagai singa, tapi keluar sebagai kucing basah yang kecebur selokan. Dia tidak dipecat hari ini. Belum. Mas Hendra terlalu pintar untuk itu. Dia ingin Bagas merasakan siksaan perlahan, bekerja keras dengan otak sendiri yang pas-pasan, diawasi setiap detik, dan dihantui rasa penyesalan. Aku menyesap tehku sampai tetes terakhir. Rasanya puas sekali. Bagas akhirnya tahu bahwa selama ini dia tidak pernah berdiri di atas kakinya sendiri. Dia berdiri di atas pundakku. Dan sekarang setelah aku pergi, dia jatuh terjerembab mencium tanah. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Tanya Mas Hendra yang baru saja masuk ruang makan. Masih mengenakan kemeja kerjanya tapi lengan bajunya sudah digulung santai. Aku tersenyum lebar padanya. Sangat bagus, Mas. Lebih seru daripada sinetron azab di televisi. Mas Hendra tertawa renyah. Tunggu saja episode selanjutnya. Laras, ini baru permulaan. Ah, benar. Ini baru permulaan dari kehancuran Bagas. Dan aku akan duduk manis di barisan paling depan untuk menyaksikannya, sambil makan berondong jagung kalau perlu. Karena kadang, karma itu memang butuh penonton agar pertunjukannya makin meriah. Tanggal 25. Bagi sebagian besar karyawan, ini adalah hari raya bulanan yang disambut dengan senyum lebar karena rekening kembali gendut setelah sebulan diet ketat. Tapi aku tahu, bagi Bagas, tanggal 25 bulan ini adalah awal dari bencana alam lokal berskala besar. Aku sedang memotong buah apel di dapur saat membayangkan ponsel Bagas yang pasti sedang bergetar hebat. Bukan karena panggilan rindu, tapi karena teror tagihan yang datang serempak seperti paduan suara neraka. Mari kita bedah sedikit anatomi keuangan mantan suamiku itu. Bagas selalu merasa dirinya kaya raya. Dia merasa gajinya sebagai manajer itu sangat besar. Cukup untuk membiayai cicilan rumah mewah di kawasan elit, cicilan mobil sedan keluaran terbaru yang joknya masih bau pabrik, sampai gaya hidup Mita yang doyan makan di restoran mahal setiap malam minggu. Bagas sering sesumbar ke teman-temannya. Tenang, gue yang bayar, gaji gue sisa banyak kok. Padahal, kenyataannya, gajinya itu cuma cukup untuk bayar bensin dan uang parkir kalau ditotal dengan gaya hidupnya yang selangit. Lantas, siapa yang selama ini menutup lubang menganga di keuangannya? Tentu saja aku. Bagas tidak pernah tahu, atau tidak mau tahu, bahwa aku punya usaha toko kerudung daring yang cukup laris. Ditambah lagi sisa uang warisan bapak yang kupakai untuk menambal sulam setiap kali saldo Bagas merah. Setiap bulan, diam-diam aku mentransfer uang ke rekening tagihan rumah dan mobil, memastikan semuanya lunas sebelum surat peringatan datang. Bagas tahunya beres. Dia pikir lampu menyala, air mengalir, dan kartu kredit bisa digesek itu terjadi secara ajaib. Nah, hari ini, keajaiban itu sudah dicabut izinnya. Aku membayangkan Bagas sedang duduk di kubikel kantornya, tersenyum melihat notifikasi pesan masuk dari bank. Gaji telah dikreditkan. Senyumnya pasti lebar sekali. Sudah membayangkan mau mengajak Mita belanja tas baru nanti malam sebagai pelipur lara karena kejadian di pesta kemarin. Tapi tunggu 5 menit lagi. Tring! Pesan pertama masuk. Peringatan jatuh tempo cicilan rumah. Angkanya fantastis. Hampir memakan separuh gajinya. Bagas pasti mengerutkan kening. Bingung. Loh,
Kok tagihannya dikirim ke aku? Biasanya kan, oh iya, Lara sudah pergi. Belum sempat dia bernapas lega. Tring, pesan kedua masuk. Cicilan mobil sedan mewahnya. Angkanya juga tidak main-main. Kalau digabung dengan cicilan rumah, totalnya sudah melebihi gaji pokok yang baru saja masuk 5 menit lalu. Tring, tring, tring. Pesan bertubi-tubi dari bank penyedia kartu kredit. Tagihan makan malam mewah bulan lalu, tagihan belanja baju Mita, tagihan servis mobil, tagihan langganan saluran televisi berbayar. Semuanya muncul ke permukaan seperti bangkai yang lupa dikubur. Bagas pasti panik. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Dia mencoba menghitung dengan jari, lalu dengan kalkulator ponsel. Lalu mungkin dia berharap kalkulatornya yang rusak karena angkanya minus. Besar pasak daripada tiang itu peribahasa kuno. Kalau buat Bagas, lebih tepatnya, besar pasak, tiangnya tidak ada. Wajahnya pasti berubah pucat. Lebih pucat dari tembok rumah sakit. Dia baru sadar bahwa gajinya yang dia banggakan itu ternyata cuma uang jajan dibandingkan dengan total pengeluarannya. Dia pasti sedang memaki dalam hati, bertanya-tanya bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup selama ini. Dia tidak sadar kalau selama ini dia hidup disubsidi oleh istri yang dia sebut pembantu. Lucu, kan? Dia menghina orang yang justru memberinya makan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal memanggil. Aku sudah bisa menebak siapa ini. Tapi aku biarkan saja berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Akhirnya aku angkat. Tapi aku tidak bersuara. Cuma mendengarkan napas ngos-ngosan di seberang sana. Laras, Laras, kamu dengar aku? Suara Bagas terdengar panik. Setengah membentak setengah memohon. Ini ada kesalahan sistem di ban. Kenapa semua tagihan masuk ke ponselku? Kamu biasanya yang urus ini kan? Uang di rekeningku tidak cukup. Laras, ini bagaimana? Aku menahan tawa sampai perutku sakit. Dengarlah itu, suara laki-laki dewasa yang merengek seperti anak kecil kehilangan uang saku. Maaf, ini siapa ya? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Saya tidak punya suami. Saya kan janda baru. Jangan main-main, Laras, teriaknya putus asa. Besok orang ban mau datang tarik mobil kalau tidak dibayar. Kamu masih punya simpanan kan? Transfer dulu ke aku. Nanti aku ganti kalau ada bonus tahunan. Wah, luar biasa. Sudah menceraikan, sudah mengusir, sudah menghina. Sekarang masih berani minta uang? Muka tembok pun kalah tebal sama muka Bagas. Mas Bagas yang terhormat. Jawabku tenang sambil menggigit potongan apel yang renyah. Ingat pidato Mas di atas panggung kemarin? Mas bilang saya ini cuma beban, cuma minta jatah bulanan. Dan tidak menghasilkan uang. Nah, sekarang buktikan dong kalau Mas memang kaya raya dan sukses. Masa bayar cicilan mobil sendiri saja tidak mampu? Katanya manajer. Tapi Ras, tolonglah, sekali ini saja. Suaranya melemah, terdengar hampir menangis. Tidak ada tapi talian. Mas, uangku adalah uangku. Utangmu adalah utangmu. Selamat menikmati hidup mandiri yang Mas impikan. Oh iya, jangan lupa bayar tagihan listrik ya, kalau tidak mau tidur gelap-gelapan lagi malam ini. Aku memutus sambungan telepon itu sepihak, lalu langsung memblokir nomornya. Rasanya, plong, lebih lega daripada baru selesai buang air besar setelah sembelit 3 hari. Aku bisa membayangkan di sana, Bagas membanting ponselnya ke meja, yang kemudian dia sesali karena kalau rusak dia tidak punya uang buat beli baru. Mita mungkin mendekat, bertanya dengan nada manja. Mas, jadikan beliin aku tas yang kemarin. Dan Bagas harus memutar otak mencari alasan. Mungkin dia akan bilang, aduh sayang, dompetku ketinggalan di planet Mars. Atau alasan konyol lainnya. Hari ini Bagas belajar matematika kehidupan dengan cara yang keras. Bahwa angka 0 di rekening itu nyata. Dan gengsi tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan. Roda berputar. Mas, dulu kamu di atas sambil meludah ke bawah. Sekarang ludah itu jatuh tepat ke wajahmu sendiri. Kata orang tua zaman dulu, cinta itu buta dan tidak memandang harta.
Tapi sepertinya pepatah itu sudah kedaluarsa, atau mungkin tidak berlaku bagi wanita seperti Mita. Ternyata, cinta Mita kepada Bagas itu mirip kuota internet telepon pintar. Begitu pulsanya habis, koneksi cintanya pun langsung terputus total. Kabar tentang drama di jam makan siang kantor hari ini menyebar lebih cepat daripada wabah flu burung. Ponselku tidak berhenti bergetar menerima pesan dari teman-teman lama di kantor yang berlomba-lomba menjadi wartawan dadakan, melaporkan detik demi detik kejatuhan mantan suamiku tercinta. Ceritanya bermula di kantin kantor yang sedang ramai-ramainya. Bagas, yang biasanya makan di restoran Jepang mahal di seberang gedung, hari ini terlihat duduk mojok sendirian di meja kantin karyawan. Di hadapannya bukan lagi daging panggang atau sup ikan salmon, melainkan semangkuk mie instan kuah soto pakai telur, menu andalan tanggal tua bagi anak kos. Wajahnya ditekuk, mungkin meratapi nasib atau menghitung sisa recehan di saku celananya. Dia makan dengan tidak bernafsu, mengaduk-aduk mie yang sudah mulai mengembang itu seolah sedang mencari harta karun di dasarnya. Tiba-tiba, Mita masuk ke kantin dengan langkah kaki yang dihentak-hentakan, persis seperti banteng yang melihat kain merah. Wajah cantiknya yang biasa dipoles senyum manja, kini berubah garang. Dia tidak peduli dengan ratusan pasang mata yang sedang menikmati makan siang. Dia berjalan lurus menuju meja Bagas, dan tanpa aba-aba, brak, dia menggebrak meja makan Bagas sampai kuah soto di mangkuk itu muncrat membasahi kemeja kerja Bagas. "Bagas, kamu bohong sama aku ya?" teriak Mita. Suaranya melengking tinggi, menembus kebisingan kantin. Bagas yang kaget setengah mati hampir tersedak telur rebus. Dia buru-buru berdiri, mencoba menenangkan pujaan hatinya itu. "SSTT, Mita, pelankan suaramu. Malu dilihat orang. Ada apa sih, sayang? Kok marah-marah?" tanyanya dengan suara berbisik, sambil celingukan takut ada atasan yang melihat. "Jangan panggil aku sayang," bentak Mita makin keras. "Kamu bilang kamu orang kaya. Kamu bilang gajimu sisa banyak. Tapi apa ini? Barusan ada orang berbadan besar datang ke resepsionis nyariin kamu. Katanya mau nagih cicilan mobil yang nunggak 2 bulan. Resepsionis sampai nelpon aku karena kamu nggak bisa dihubungi." Wah, rupanya penagih utang zaman sekarang geraknya cepat juga. Salut aku. Wajah Bagas langsung pucat pasi, lebih pucat dari mie yang dia makan. Dia berusaha memegang tangan Mita. "Dengar dulu, Emite, itu cuma salah paham. Ada kesalahan administrasi di bank. Nanti aku urus. Besok juga beres kok." Mita menepis tangan Bagas dengan kasar, seolah tangan Bagas itu penuh kuman penyakit. "Salah paham apanya? Aku juga lihat ponselmu yang tergeletak di meja kerjamu tadi. Isinya pesan tagihan semua. Kartu kreditmu macet. Listrik rumahmu mau diputus. Kamu itu ternyata bukan orang kaya. Bagas, kamu itu tong kosong yang nyaring bunyinya. Kamu penipu." Suasana kantin mendadak hening. Semua orang berhenti mengunyah. Tukang gado-gado pun berhenti mengulek sambal saking tegangnya. Ini adalah tontonan gratis yang jauh lebih seru daripada sinetron televisi manapun. Bagas tampak sangat terpukul. Harga dirinya yang sudah retak sejak kemarin malam, kini hancur lebur menjadi debu. Dia menatap Mita dengan tatapan tidak percaya. "Emite, kok kamu bicara begitu? Katanya kamu cinta sama aku? Katanya kamu mau terima aku apa adanya." Mita tertawa sinis, sebuah tawa yang menyakitkan hati. "Cinta? Sadar diri dong. Mas, aku mau sama kamu karena aku pikir kamu bisa menjamin masa depanku, bisa belikan aku barang-barang bagus, bisa ajak aku jalan-jalan ke luar negeri. Kalau buat bayar parkir saja kamu susah, buat apa aku pertahankan? Makan tuh cinta." Kalimat itu menampar Bagas telak di ulu hati. Dia baru menyadari satu kenyataan pahit. Wanita yang dia banggakan, wanita yang demi dirinya dia rela membuang istri yang tulus, ternyata hanyalah benalu yang mencari inang subur. Begitu inangnya kering, benalu itu akan pergi mencari pohon lain. "Kita putus," seru Mita sebagai kalimat penutup yang mematikan. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau ikut-ikutan dikejar penagih utang gara-gara pacaran sama kamu. Najis."
Setelah mengucapkan kata keramat itu, Mita memutar badannya dan melenggang pergi meninggalkan kantin dengan angkuh. Dia meninggalkan Bagas yang berdiri mematung dengan kemeja basah kena kuah soto, dikelilingi oleh tatapan mengejek dan bisik-bisik tetangga dari teman-teman kantornya. Beberapa orang bahkan terlihat menahan tawa. Ada juga yang terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bagas terduduk lemas kembali di kursinya. Dia menatap mangkuk mienya yang sudah dingin. Sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada istri yang siap mendengarkan keluh kesahnya. Tidak ada selingkuhan yang memanjakannya. Yang tersisa hanya utang, rasa malu, dan kuah soto yang mulai lengket di dada. Mendengar cerita itu dari temanku, aku hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum miris. Kasihan? Sedikit, tapi lebih banyak rasa syukur. Tuhan itu maha adil, dan dia punya selera humor yang luar biasa dalam membagikan karma. Bagas ingin hidup seperti raja yang dikelilingi wanita cantik, dan Tuhan mengabulkannya dengan memberinya wanita yang mencintai hartanya saja, lalu mengambil harta itu darinya. Selamat menikmati kesendirianmu, Bagas. Sekarang kamu tahu kan, bedanya intan permata dengan pecahan kaca? Intan permata itu saya, yang kamu buang ke lumpur. Pecahan kaca itu Mita, yang kamu pungut, kamu genggam erat, dan akhirnya membuat tanganmu sendiri berdarah-darah. 6 bulan telah berlalu. Waktu yang cukup untuk mengubah ulat menjadi kupu-kupu, atau dalam kasus Bagas, mengubah pejabat menjadi pesakitan. Hari ini, suasana di kantor pusat perusahaan properti Tuan Hendra terasa berbeda. Karpet merah digelar dari pintu lobi hingga ke depan lift eksekutif. Bunga-bunga segar dipajang di setiap sudut, dan para petugas kebersihan menggosok lantai marmer itu sampai bisa dipakai buat bercermin memencet jerawat. Ada desas-desus besar yang beredar. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, dan Tuan Hendra akan memperkenalkan senjata rahasia baru perusahaan. Aku berdiri di depan cermin besar di apartemen pribadiku, yang tentu saja fasilitas dari kontrak kerjaku, bukan hadiah belas kasihan. Aku merapikan blazer warna biru laut yang pas di badan, memadukannya dengan celana bahan warna krem dan kerudung sutra bermotif elegan. Wajahku terlihat segar. Riasan tipis tapi tegas menonjolkan fitur wajahku yang selama ini tertutup kelelahan dan daster kusam. Aku bukan lagi Laras si ibu rumah tangga yang bau bawang. Aku adalah Laras sang konsultan strategi bisnis. Mobil jemputan sudah menunggu. Kali ini aku duduk di kursi belakang bukan sebagai penumpang yang ketakutan, tapi sebagai seseorang yang memegang kendali. Saat mobil memasuki pelataran gedung kantor, aku melihat Bagas dari balik kaca jendela yang gelap. Dia sedang berdiri di dekat pos satpam, merokok dengan gelisah. Penampilannya menyedihkan. Kemejanya terlihat kusut di bagian punggung, celananya agak kedodoran seolah dia kehilangan berat badan drastis, dan wajahnya kusam seperti pakaian putih yang dicuci bareng luntur baju merah. Dia tidak melihatku, matanya kosong menatap asap rokok yang mengepul, mungkin sedang memikirkan tagihan mana lagi yang harus dia bayar hari ini. Aku melangkah masuk ke lobi. Suara hak sepatu tinggiku, tak, menggema percaya diri. Beberapa karyawan lama yang mengenaliku ternganga. Mereka menyikut teman di sebelahnya, berbisik heboh. Itu bukannya mantan istrinya Pak Bagas? Kok beda banget? Itu dia atau kembarannya? Aku hanya melempar senyum tipis, sopan namun berjarak. Rapat dimulai di aula besar. Ratusan pemegang saham dan jajaran direksi duduk rapi. Bagas ada di sana, duduk di barisan belakang untuk para manajer menengah. Posisinya sepertinya sudah diturunkan diam-diam. Dia duduk menunduk, tidak berani menatap ke depan. Tuan Hendra membuka rapat dengan pidato singkat yang berapi-api. Hadirin sekalian, tahun ini kita menghadapi tantangan berat. Proyek Kota Mandiri. Kita hampir macet total karena strategi pemasaran yang kurang cerdas. Ucapnya sambil melirik sekilas ke arah Bagas. Bagas makin menunduk, hampir mencium lututnya sendiri. Namun, saya telah menemukan solusinya. Saya telah mengontrak seorang ahli, seorang jenius yang akan merombak total sistem kerja kita. Sambutlah penasihat strategis independen kita yang baru, Ibu Larasati. Pintu samping terbuka lebar.
Aku melangkah masuk menuju podium. Tepuk tangan riuh terdengar. Meski aku tahu sebagian besar bertepuk tangan karena penasaran. Saat aku berdiri di samping Tuan Hendra dan lampu sorot menerpa wajahku, aku melihat ekspresi Bagas. Itu adalah momen yang tak ternilai harganya. Kepala Bagas tersentak naik begitu mendengar namaku. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka membentuk huruf O yang sempurna. Dia mengucek matanya berkali-kali. Persis adegan kartun. Memastikan dia tidak sedang berhalusinasi. Dia melihatku. Laras yang dulu dia bentak karena masakan kurang asin, Laras yang dulu dia sebut memalukan, kini berdiri di podium kehormatan, memegang kendali atas nasib perusahaan tempatnya bekerja. Aku mengambil alih mikrofon. Suaraku tenang dan mantap. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Selama 6 bulan terakhir, saya telah menganalisis data perusahaan ini. Aku mulai memaparkan presentasiku. Data demi data, strategi demi strategi. Aku bicara lancar tanpa teks, menguasai setiap inci materi karena memang akulah yang punya otak di balik semua kesuksesan Bagas dulu. Para direksi manggut-manggut kagum. Mereka berbisik memuji kecerdasanku. Wah, brilian sekali idenya, kata seorang bapak gemuk di barisan depan. Kenapa kita tidak kepikiran dari dulu ya? Sahut yang lain. Bagas di belakang sana tampak seperti orang yang terkena serangan jantung ringan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras. Dia pasti sedang mengingat-ingat semua kebodohannya. Dia pasti sadar, wanita yang sedang dipuja-puji satu ruangan ini adalah wanita yang sama yang dia suruh mengepel lantai 6 bulan lalu. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Dia terlihat ingin menghilang, ingin menyusut menjadi butiran debu. Di akhir presentasi, aku sengaja menatap lurus ke arah Bagas. Tatapan kami bertemu. Dulu, aku akan menunduk takut kalau dia menatapku. Tapi sekarang, aku menatapnya tajam, dengan dagu terangkat. Tatapanku berkata, lihat aku, Mas. Lihat siapa yang kamu buang. Kamu membuang ratu demi seorang dayang yang mencuri mahkotamu. Bagas tidak kuat. Dia memutus kontak mata, menunduk dalam-dalam, gemetar. Dia kalah. Telak. Sesi tanya jawab selesai, dan Tuan Hendra menutup rapat dengan senyum puas. Mulai hari ini, semua keputusan strategis divisi pemasaran harus melalui persetujuan Ibu Laras. Tanpa tanda tangan beliau, tidak ada proyek yang jalan. Itu adalah paku terakhir di peti mati karir Bagas. Artinya, mulai besok, dia harus melaporkan pekerjaannya kepadaku. Dia, mantan suami yang sombong itu, harus tunduk dan minta persetujuan dari mantan istri yang dia hina. Rapat bubar. Orang-orang berebut menyalamiku. Aku melayani mereka dengan ramah. Dari sudut mata, aku melihat Bagas berjalan cepat keluar ruangan lewat pintu belakang. Seperti tikus yang kabur dari dapur saat lampu dinyalakan. Aku tersenyum puas. Bukan karena dendam, tapi karena pembuktian. Bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh mulut suaminya, tapi oleh kemampuan dan isi kepalanya sendiri. Selamat datang di era kepemimpinanku, Mas Bagas. Siapkan mentalmu, karena bos barumu ini punya standar yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada egomu. Setelah rapat umum pemegang saham yang menggemparkan itu, namaku menjadi buah bibir paling manis di setiap sudut kantor. Karyawan yang dulu memandangku sebelah mata, atau bahkan tidak memandang sama sekali, sekarang menyapaku dengan bungkukan hormat yang berlebihan, persis seperti rakyat jelata menyambut bangsawan lewat. Selamat pagi, Bu Laras. Mari saya bawakan tasnya, Bu Laras. Bu Laras mau kopi jenis apa? Ah, kemunafikan dunia kerja memang tontonan yang menghibur. 3 hari setelah pengangkatanku, aku berjalan santai melewati lobi utama kantor saat jam istirahat makan siang. Suasana sedang ramai-ramainya. Aku baru saja selesai rapat dengan tim kreatif dan hendak menuju mobil jemputan untuk makan siang di luar bersama klien. Tiba-tiba, dari arah pintu samping yang biasa dilewati staf biasa, sesosok pria berlari kecil membelah kerumunan, setengah menabrak pot bunga besar di dekat resepsionis.
Itu Bagas. Penampilannya hari ini sedikit lebih rapi dari kemarin. Rambutnya diminyaki berlebihan sampai berkilau-silau, dan dia mengenakan dasi merah menyalayang. Aku tahu betul, dulu kubelikan saat diskon lebaran tahun lalu. Napasnya tersengal-sengal saat dia berhasil menghadang langkahku, tepat di tengah lobi yang luas itu. Laras, tunggu sebentar, Ras. Panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, tapi terdengar serak karena panik. Aku berhenti, memberi isyarat pada dua pengawal pribadiku untuk tidak langsung menyeretnya. Aku ingin melihat pertunjukan apa lagi yang akan dia mainkan. Aku menatapnya datar, tanpa ekspresi, seolah sedang melihat orang asing yang nyasar mau tanya alamat. Ada perlu apa, Pak Bagas? Kalau soal proposal proyek, silakan taruh di meja sekretaris saya. Nanti saya periksa kalau ada waktu luang. Bagas meringis mendengar panggilan formal itu. Jangan panggil Pak dong, Ras, ini aku, Mas Bagas, suamimu, maksudku, mantan suamimu yang hilaf. Dia melirik ke kiri dan kanan, menyadari banyak pasang mata mulai memperhatikan kami. Bukannya malu dan mundur, Bagas justru melakukan hal gila. Di depan ratusan karyawan, di atas lantai marmer yang dingin, Bagas menekuk lututnya. Bruk, dia bersimpuh. Bersujud di kakiku. Kedua tangannya menyatu di depan dada, persis pose memohon ampunan di film-film kolosal. Ras, aku mohon maafkan aku. Suaranya bergetar. Kali ini ada nada putus asa yang nyata. Aku bodoh. Ras, aku buta. Aku baru sadar kalau hidupku hancur tanpa kamu. Rumah berantakan, tagihan menumpuk. Aku nggak bisa makan enak, tidur nggak nyenyak. Aku rindu kamu, Ras. Aku rindu masakanmu, rindu pijatanmu, rindu senyummu. Aku mendengus pelan. Rindu masakanku, rindu pijatanku. Lihatlah, bahkan dalam permohonan maafnya pun, dia masih memposisikanku sebagai pelayan. Dia tidak bilang rindu diskusi denganku atau rindu kehadiranku sebagai pasangan. Dia rindu fasilitas gratis yang biasa kuberikan. Bangun, Mas. Malu dilihat orang. Kataku dingin. Bagas menggeleng keras. Air mata buaya mulai menetes membasahi pipinya. Enggak, aku enggak mau bangun sebelum kamu maafin aku. Ras, ayo kita rujuk. Kita mulai lagi dari nol. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal nurut sama kamu. Kamu kan sekarang sudah sukses. Gajimu besar. Kita pasti bisa hidup bahagia lagi. Lebih mewah dari dulu. Ah, ketahuan kan ujungnya? Gajimu besar. Uang lagi. Uang lagi. Dasar lintah darat berwujud manusia. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya yang hendak menyentuh ujung celanaku. Mas Bagas, ucapku dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh orang-orang di sekitar yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Masih ingat teriakan Mas di pesta 6 bulan lalu? Mas bilang, siapa yang mau punya pembantu baru? Mas menawarkan saya seperti barang rongsokan. Bagas mendongak, wajahnya memelas. Itu kan hilaf, Ras. Aku mabuk waktu itu. Tidak, Mas. Orang mabuk itu justru berkata jujur. Potongku tajam. Saat itu Mas jujur dengan perasaan Mas, bahwa di mata Mas, saya cuma pembantu. Dan sekarang, Mas minta rujuk? Apa karena Mas cinta saya? Bukan. Mas minta rujuk karena pembantu yang Mas buang ini ternyata punya kunci brankas emas. Mas bukan mau istri, Mas mau sponsor hidup. Wajah Bagas merah padam, campuran antara malu dan marah karena rencananya terbongkar. Aku menunduk sedikit, menatap matanya dalam-dalam. Dengar baik-baik, Mas. Laras yang dulu, istri bodoh yang mau disuruh-suruh dan dimaki-maki itu, sudah mati. Mas sendiri yang membunuhnya malam itu. Wanita yang berdiri di depan Mas sekarang adalah Larasati, atasan Mas. Dan sebagai atasan, saya sarankan Mas bangun, rapikan dasi itu, dan kembali bekerja. Karena kalau Mas terus-terusan membuat drama murahan di jam kerja seperti ini, saya tidak akan segan-segan menandatangani surat pemecatan Mas.
Kalimat itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ancaman pemecatan adalah mimpi buruk terbesarnya saat ini. Bagas terdiam 1000 bahasa. Bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga, dia berdiri. Lututnya goyah. Dia menatapku sekali lagi, berharap menemukan sisa-sisa cinta di mataku. Tapi nihil. Mataku kering dan dingin seperti gurun pasir di malam hari. "Permisi," ucapku singkat, lalu berbalik badan dan melenggang pergi. Di belakangku, aku mendengar bisik-bisik karyawan semakin riuh. "Gila ya, nggak tahu malu banget tuh orang. Syukur deh Bularas nggak mau balikan. Karma tuh dibayar tunai." Aku masuk ke dalam mobil jemputan, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Ada rasa lega yang luar biasa. Dulu aku sering membayangkan momen ini, membayangkan aku akan menangis atau marah-marah. Tapi ternyata, saat momen itu tiba, aku justru merasa biasa saja. Bagas sudah tidak lagi menyakitiku, karena dia sudah tidak lagi penting bagiku. Dia hanyalah masa lalu yang sudah selesai, seperti buku jelek yang sudah kututup dan kutaruh di gudang. "Selamat tinggal, Mas. Sujudmu tidak akan mengubah apapun. Karena harga diriku terlalu mahal untuk dibeli dengan air mata palsu." Roda nasib itu memang bundar, tapi kadang-kadang dia melindas seseorang sampai gepeng sebelum berputar kembali ke atas. Hari ini, langit Jakarta berwarna abu-abu pekat, seolah ikut berduka cita atas tamatnya riwayat karir mantan suamiku. Kabar itu datang pagi tadi, bukan lewat gosip bisik-bisik lagi, tapi lewat surat keputusan resmi yang ditempel di papan pengumuman lobi, lengkap dengan cap basah berwarna merah yang mencolok mata. Bagas dipecat, dan bukan sekadar dipecat dengan hormat. Dia ditendang keluar karena kesalahan fatal yang nyaris membuat perusahaan bangkrut. Jadi begini ceritanya, karena egonya yang setinggi langit dan ketidaksukaannya harus melapor padaku setiap hari, Bagas mencoba mengambil jalan pintas. Dia diam-diam mengubah spesifikasi bahan bangunan untuk proyek perumahan baru tanpa persetujuan siapapun, termasuk aku. Dia pikir dengan mengganti semen kualitas 1 dengan semen curah murah, dia bisa menghemat anggaran dan dipuji sebagai pahlawan penghematan. Hasilnya, tembok pagar perumahan contoh itu rubuh diterpa angin kencang kemarin sore, menimpa mobil dinas salah satu investor. Untung tidak ada korban jiwa, tapi korban perasaan jelas ada, yaitu Bagas sendiri. Tuan Hendra, atau yang sebentar lagi sah menjadi suamiku, tidak lagi memberinya ampun. Bagas tidak hanya diberhentikan, tapi juga dituntut ganti rugi atas kerusakan nama baik perusahaan dan kerugian material. Semua aset yang dia punya, yang sebenarnya cuma sisa-sisa cicilan itu, disita oleh bank dan pihak perusahaan. Mobil sedan kebanggaannya ditarik paksa. Rumah kontrakan mewah yang sudah menunggak berbulan-bulan disegel pemiliknya. Bagas resmi menjadi gelandangan dengan setelan jas yang belum lunas. Sore ini, aku sedang duduk di dalam mobil pengantin yang dihias pita bunga melati. Ya, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Mas Hendra. Kami tidak mengadakan pesta mewah di gedung bertingkat seperti pesta neraka di bab 1 dulu. Kami memilih akad nikah sederhana di masjid tua yang asri, dihadiri keluarga dekat dan anak-anak yatim piatu. Tidak ada pamer kekayaan, tidak ada alkohol, tidak ada teriakan sombong. Yang ada hanya doa tulus dan air mata bahagia. Mas Hendra terlihat sangat gagah dengan beskap putih, bukan karena pakaiannya mahal, tapi karena senyum tulusnya yang meneduhkan hati. Dia tidak pernah memintaku menjadi pembantu. Dia memintaku menjadi teman hidup. Saat mobil kami melaju pelan meninggalkan area masjid menuju tempat resepsi keluarga, jalanan macet total karena ada perbaikan saluran air. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat kaca jendela mobil berembun. Mas Hendra menggenggam tanganku erat. Jarinya yang hangat mengusap punggung tanganku, memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Macetnya lumayan panjang. "Sayang, kamu tidak lapar?" tanyanya lembut. "Tidak, Mas. Masih kenyang makan kebahagiaan," jawabku gombal, yang disambut tawa renyah Mas Hendra dan sopir kami. Mata saya kemudian iseng melihat keluar jendela, ke arah trotoar yang becek dan kotor. Di sana, di depan sebuah toko bangunan yang sedang direnovasi,
Ada sekelompok kuli panggul yang sedang berteduh sambil memakan nasi bungkus. Mereka duduk jongkok. Pakaiannya lusuh penuh noda semen dan cat. Salah satu dari mereka terlihat berbeda. Dia duduk agak memisah, menatap kosong ke arah jalan raya, ke arah iring-iringan mobil pengantin kami. Jantungku berdesir pelan. Aku mengenali punggung yang mulai membungkuk itu. Aku mengenali cara dia memegang sendok plastik dengan tangan gemetar. Itu Bagas, mantan suamiku. Mantan manajer pemasaran yang dulu selalu wangi parfum impor, kini mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans yang dengkulnya robek bukan karena mode, tapi karena aus. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang dulu klimis kini acak-acakan tertutup debu proyek. Dia sedang mengunyah nasi bungkus lauk tempe orek dengan tatapan hampa. Tidak ada Mita di sampingnya, tidak ada teman-teman yang dulu menyanjungnya. Dia sendirian di tengah keramaian kota yang kejam. Tiba-tiba, mata Bagas bertemu dengan mataku di balik kaca mobil yang bening. Waktu seolah berhenti sejenak. Aku bisa melihat keterkejutan yang luar biasa di matanya. Dia mengenali mobil ini, dia mengenali Mas Hendra di sampingku, dan dia pasti melihat kebaya putih yang kupakai. Sendok plastik di tangannya jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin memanggil namaku. Tapi suaranya tertelan bising klakson kendaraan. Apa yang dia rasakan sekarang? Penyesalan? Pasti. Rasa malu? Sudah tentu. Dia melihat wanita yang dulu dia sebut pembantu dan tukang pel. Kini duduk di dalam mobil mewah sebagai ratu, bersanding dengan pria yang jauh lebih hebat darinya dalam segala hal. Dia melihat berlian yang dia buang ke selokan. Kini telah dipungut, digosok hingga berkilau, dan diletakkan di tempat tertinggi. Sementara dia, yang dulu membuang berlian itu demi memungut batu kerikil, kini tertimbun oleh batu-batu kali yang berat di punggungnya. Mas Hendra menyadari arah pandanganku. Dia menoleh, melihat sosok Bagas di pinggir jalan. Mas Hendra tidak marah, tidak juga mengejek. Dia hanya menatap sekilas dengan wajah datar, lalu kembali menatapku. Sudah siap melanjutkan perjalanan, Bu Hendra? Tanyanya sambil tersenyum, sengaja mengalihkan perhatianku. Aku menoleh kembali ke suamiku, memutus kontak mata dengan masa lalu yang menyedihkan di luar sana. Siap, Pak Hendra. Sangat siap. Mobil kami perlahan bergerak maju, meninggalkan Bagas yang masih terpaku di trotoar. Di kaca spion, aku melihat dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Mungkin dia menangis. Atau mungkin dia hanya lelah. Tapi itu bukan lagi urusanku. Rasa sakit hati, dendam, dan amarah yang dulu membakar dadaku, kini padam sepenuhnya. Yang tersisa hanya rasa kasihan sesama manusia. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berteriak di depan orang banyak, tapi seberapa tulus kita menjalani peran kita. Bahwa kesabaran memang pahit rasanya, tapi buahnya lebih manis dari madu. Dan yang paling penting, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutarbalikkan keadaan, mengajarkan manusia sombong arti kata rendah hati dengan cara yang paling memaksa. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak debu di jalanan, seolah membersihkan sisa-sisa kenangan buruk. Aku menyandarkan kepala di bahu Mas Hendra, menutup mata, dan tersenyum. Cerita tentang istri yang dibuang itu sudah tamat. Lembaran baru sudah terbuka, dan kali ini, tintanya adalah tinta emas. Selamat tinggal, Bagas. Semoga semen dan pasir di pundakmu mengajarkanmu betapa beratnya hidup tanpa rasa syukur. Sementara aku akan sibuk berbahagia. Kisah ini menjadi cermin yang memantulkan cahaya kebenaran yang seringkali tersembunyi di balik kilau duniawi. Bahwa harga diri seorang manusia tidak pernah terletak pada pakaian yang melekat di tubuhnya, pada jabatan yang terpampang di kartu namanya, atau pada pujian sumbang yang dilontarkan oleh para penjilat, melainkan bersemayam pada ketulusan hati, pada ketabahan jiwa yang tetap berkarakter meski direndahkan, dan pada kecerdasan pikiran yang terus menyala meski dipadamkan oleh kesombongan orang lain. Kisah ini adalah bukti bahwa kemewahan yang hanya tersaji di permukaan adalah ilusi yang rapuh,
Sementara kekuatan sejati justru tumbuh subur dalam kesunyian dan kesabaran. Laras mengajarkan kita bahwa sabar bukanlah kelemahan, tetapi senjata kesunyian yang paling ampuh, bahwa diam di saat yang tepat bukanlah kekalahan, tetapi strategi untuk mendengar lebih jelas denyut nadi kehidupan dan mempersiapkan kebangkitan. Dalam diamnya, ia mengumpulkan kekuatan. Dalam kesabarannya, ia mempertajam ketajaman pikiran. Dan dalam ketulusannya yang tak pernah pudar, ia menyimpan martabat yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ia adalah bukti hidup bahwa perempuan yang dianggap hanya bisa mencuci dan mengepel, ternyata adalah arsitek di balik kesuksesan, pemikir di balik strategi, dan penjaga keseimbangan di tengah kehancuran. Perjalanannya dari sudut gelap aula menuju cahaya pengakuan adalah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, karena di balik kesederhanaan seringkali tersimpan harta karun yang tak ternilai. Sementara itu, Bagas adalah peringatan nyata bahwa menara yang dibangun di atas dasar kebohongan, kesombongan, dan pengkhianatan, betapapun megahnya, pada akhirnya akan runtuh oleh angin realita yang bertiup kencang, meninggalkan puing-puing penyesalan yang dingin. Kejatuhannya yang dramatis dari puncak kesombongan menuju lembah kehinaan mengajarkan bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan dan pengkhianatan terhadap orang terdekat adalah fondasi yang rapuh. Bagas lupa bahwa di balik jas mahal dan jabatan mentereng, ada hati nurani yang harus dijaga, ada tanggung jawab yang harus dipikul, dan ada manusia yang harus dihargai. Ia terlena oleh pujian palsu, silau oleh gemerlap dunia, dan akhirnya terjatuh oleh arogansinya sendiri. Ia adalah cermin bagi siapa saja yang terlalu fokus mengejar pencapaian material, hingga melupakan esensi kemanusiaan dan integritas diri. Runtuhnya Bagas bukan sekadar kekalahan karir, tetapi kekalahan karakter. Pelajaran pahit bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan pengkhianatan adalah jalan pintas menuju kesepian yang paling dalam. Dari kisah Laras dan Bagas, kita bisa mengambil nasihat berharga untuk kehidupan kita sendiri. Pertama, jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik penampilan yang sederhana mungkin tersembunyi mutiara kebijaksanaan. Setiap orang membawa potensi dan cerita unik yang tidak selalu terlihat dari luar. Kedua, jangan pernah mengkhianati kepercayaan, karena kepercayaan yang sekali pecah tak akan pernah tersambung sempurna. Kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan, baik personal maupun profesional, dan ketika fondasi itu retak, seluruh bangunan akan goyah. Ketiga, jangan sekali-kali memandang cinta serta kesetiaan sebagai pelayan yang bisa diperintah dan dibuang, karena sesungguhnya, mereka adalah mahkota kehidupan yang hanya diberikan kepada mereka yang layak menyandangnya. Cinta dan kesetiaan bukanlah komoditas yang bisa dinilai dengan materi, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Kata mutiara yang terukir dari kisah ini adalah, Tuhan menuliskan karma dengan pena yang tak terlihat, di atas lembaran waktu yang tak terbatas. Kezaliman akan selalu menuai kehancurannya sendiri, sebagaimana kebaikan yang tulus, meski tersembunyi bagai akar di dalam tanah, pada waktunya akan menampakkan diri sebagai pohon yang rindang dan berbuah manis. Proses karma mungkin tidak selalu instan, tetapi ia bekerja dengan presisi yang sempurna, mengembalikan setiap tindakan kepada pelakunya dalam bentuk yang sesuai. Laras, dengan segala kebaikan dan ketulusannya, akhirnya menuai penghargaan dan kebahagiaan yang ia pantas dapatkan. Sementara Bagas, dengan segala kesombongan dan pengkhianatannya, harus menelan pil pahit atas perbuatannya sendiri. Inilah hukum semesta yang adil. Setiap perbuatan baik maupun buruk akan menemui balasannya, meski tak selalu dalam bentuk yang kita harapkan atau pada waktu yang kita inginkan. Maka, berjalanlah dengan rendah hati, karena kerendahan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan. Bekerjalah dengan integritas, karena integritas adalah modal utama untuk membangun kesuksesan yang abadi. Cintailah dengan tulus, karena cinta yang tulus adalah sumber kekuatan yang tak pernah kering. Dan percayalah bahwa roda kehidupan memang berputar, kadang membawa kita ke atas untuk melihat pemandangan, kadang membawa kita ke bawah untuk mengajari kita makna syukur. Sebab, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita terbang di puncak kesombongan, tetapi seberapa dalam kita memahami arti menjadi manusia sebelum takdir menempatkan kita di singgasana yang sesungguhnya. Kisah Laras dan Bagas mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, yang bertahan bukanlah mereka yang paling kuat atau paling pintar,
Tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan, belajar dari kegagalan, dan tetap menjaga martabat serta kemanusiaan mereka di tengah segala liku-liku kehidupan. Inilah pelajaran abadi yang bisa kita petik. Kejujuran, ketabahan, dan ketulusan adalah investasi terbaik untuk masa depan, sementara kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatan adalah racun yang perlahan-lahan akan menghancurkan diri sendiri.